samping juga ada masalah aturan juga ada. Jadi setiap Selasa pada doa kita laksanakan. Karena sekarang ini ibu-ibunya sedikit sekali menghadiri proses tersebut. Jadi pada bapak sekalian masyarakat juga menyampaikan pada ibu-ibu rumah untuk menghadiri proses Selasa tersebut. Di samping juga pada saat ini kita sampaikan juga di Masjid Agung kita ini ada Agung Percaya. Namun demikian kalau kita ini banyak anggota-anggotanya itu tidak donasi pada tahun 2020. Donasi mungkin pada tahun 2020 ini awal tahun tersebut, tapi sekarang tidak donasi. Karena yang melaksanakan Agung Percaya ini adalah dari kita apabila ada yang meninggal kita akan memberikan santunan. Namun demikian kami harapkan para anggota yang belum mendonasi paling banyak bahwa harus donasi. Ada yang paling bayar berapa bulan? Satu bulannya sedikit ya, cuma 15.000 satu bulan. Nah, bayar kalau bulan 21 tahun sedikit bayar 140.000. Ini sudah 2021. Jadi kepada bapak anggota Agung Percaya tolong donasi. Ini mungkin memang kami dan persilakan untuk bapak saya ada yang menjelaskan masalah masalah wakaf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Hairani tadi, saya biasanya hanya pengganti ya dari penceramah yang tidak hadir. Saat ini saya minta kepada Pak Hairani untuk diberi kesempatan untuk memberikan sedikit ya sharing mengenai wakaf. Mengapa? Seperti yang disampaikan tadi Pak Hairani, saya minggu kemarin baru dapat SK Presiden ya, diangkat menjadi salah seorang anggota Badan Wakaf Indonesia ya, yang berkantor di Jakarta. Insya Allah pertengahan bulan Februari ini akan dilantik ya, dilantik di Istana Presiden. Lusa hari Kamis diadakan pisah sambut ya, pisah sambut di kantor Badan Wakaf Indonesia di Jakarta. Nah, ini juga sekaligus sebagai sosialisasi karena saat ini pemerintah sedang getol-getolnya berkampanye mengenai wakaf, terutama wakaf uang. Sebelum itu kita bahas, saya akan
berilustrasi dulu ya, berilustrasi dari sisi filsafat Islam ya. Karena wakaf ini hanya salah satu atau sebagian kecil saja dari ibadah yang kita harus lakukan. Ilustrasinya begini, mungkin Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sering atau pernah mendengar pertanyaan yang rada-rada sufi gitu ya, atau tasawuf. Tapi kalau saya menyatakannya ini sebagai filsafat, ilmu filsafat Islam gitu. Pertanyaan itu bunyinya, dari mana kita berasal gitu. Ya, dari mana kita berasal. Ini menjawab pertanyaan ini gampang-gampang susah gitu. Ya, kalau kita mau persulit bisa, mau dipermudah bisa. Kalau saya jawab permudah saja ya, dipermudah saya jawabannya. Dari mana, kalau ada pertanyaan dari mana kita berasal, sudah ingat aja penciptaan bapak kita ya. Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, beliau diciptakan di surga dan sempat hidup beberapa lama di surga. Jadi kita anggap saja kalau ada pertanyaan dari mana kita berasal, ya jawab saja dari surga. Ya. Dari surga. Setelah Nabiullah Adam alaihissalam hidup di surga, kemudian diturunkan ke bumi. Ya. Ya, ini sangat debatable apakah itu hukuman atau bukan. Ya, kalau menurut saya ini memang sangat debatable ya. Nabi Adam diturunkan di surga gara-gara melanggar peringatan Allah. Tapi kalau kita kembali kepada ayat yang menyatakan penciptaan Adam itu, memang Adam ini diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Jadi memang bukan tempatnya. Jadi surga itu adalah asalnya, kemudian menjadi khalifah di bumi. Ya, jadi kalau ada pertanyaan mau ngapain kita di bumi, jawabannya salah satunya adalah untuk menjadi khalifah. Nanti kita akan jelaskan sedikit. Kemudian ada lagi pertanyaan yang menyusul. Terus kemana kita akan kembali? Ya, kemana kita akan kembali? Jawaban mudahnya, ya dari mana kita berasal, maka disitulah kita akan kembali. Kita akan kembali ke surga. Nah, yang menentukan apakah kita kembali ke surga atau ke tempat lain, ya hanya ada dua tempat ya di akhirat nanti, ya, surga dan neraka. Kalau kita akan kembali ke surga, ya tentu ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya, ini juga ada hadis yang sangat populer ya. Kita kembali ke surga dengan apa? Dengan rahmatnya Allah. Ya, Rasulullah juga menyatakan bahwa kita semua akan masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalan ya, bukan karena amalan. Termasuk saya, kata Rasulullah, tapi Allah memberi rahmat kepada saya untuk masuk surga, orang pertama masuk surga. Jadi untuk kita bisa kembali ke tempat asal kita, maka syaratnya adalah mendapatkan rahmat. Bagaimana untuk mendapatkan rahmat? Yang memancing rahmat itu adalah ibadah. Ya, sangat banyak dalil di dalam Al-Quran ya. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul ya, agar engkau mendapat rahmat. Ada juga rahmat itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi rahmat itu akan, ibadah itu akan memancing kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah yang seperti apa yang akan memancing rahmat itu? Nah, ibadah itu ya, ibadah itu pada dasarnya ada dua ya, pada dasarnya ada dua. Ini akan lebih mengerucut ya, mengerucut sampai ke wakaf. Ibadah itu ada dua, seperti mata uang ini. Ya, seperti mata uang ini, uang kertas. Ada dua. Jadi kalau di sebelah sini ada gambar persis seperti ini, tetapi di belakangnya ini tidak ada gambar, maka uang itu tidak laku. Ya. Sebegitu juga sebaliknya, kalau di belakang sini ada gambar, di depan sini tidak ada gambar, maka itu juga uang itu tidak laku. Ya. Sama juga dengan ibadah kita. Ya, ibadah kita itu ada dua. Yang pertama adalah ibadah qasir atau ibadah qasirah. Yang kedua adalah ibadah muta'addi atau ibadah muta'addiyah. Khusus ibadah muta'addiyah ini saya sudah buat bukunya ya, saya sudah buat bukunya. Sudah terbit, sudah jadi.
judulnya Al-Muta'addiyah. Ya, saya sudah bagi-bagi kepada guru-guru kita yang sering ceramah di masjid ini. Ibadah muta'addiyah dan ibadah kasir. Apa itu ibadah kasir? Ibadah kasir itu adalah ibadah ritual, ibadah individual, seperti rukun Islam ya, seperti solat. Nah, itu adalah ibadah ritual. Itu adalah ibadah individual. Ya. Yang kedua, yang ibadah muta'addiyah itu adalah ibadah non ritual dan ia ibadah sosial. Ya. Lebih lazimnya atau lebih yang kita kenal itu ibadah kasir itu adalah hablum minallah. Ya, yang sering kita dengar. Kalau ibadah muta'addiyah itu adalah hablum minan nas. Ya. Nah, hablum minan nas ini atau ibadah muta'addiyah ini ada dua minimal unsurnya. Yang pertama bidang ekonomi, yang kedua bidang sosial. Ya, kalau bidang namanya kalau bisa lebih kita kenal itu adalah muamalah. Muamalah. Jadi hubungan antar manusia. Ya. Nah, bahkan kalau kita tanya yang mana yang lebih utama? Ya, yang mana yang lebih utama? Ibadah kasir atau ibadah muta'addiyah? Ya, mungkin selintas ya, karena ibadah kasir itu adalah solat yang paling utama. Ada puasa, ada solat, ada haji, umroh dan lain-lain. Itu adalah ibadah muta'addiyah. Kalau kita tanya ya, seperti umpama ibadah muta'addiyah. Ibadah muta'addiyah itu adalah muamalah, hubungan interaksi antar manusia, baik ekonomi maupun sosial. Ya. Nah, kalau kita tanya yang mana yang lebih utama? Ibadah kasir atau ibadah muta'addiyah? Ya. Sebenarnya jawaban yang paling umum adalah lebih utama itu ibadah muta'addiyah, ibadah kasir. Karena di akhirat nanti yang paling pertama dihisab adalah solat. Kalau baik solatnya maka baik pula amalan lainnya. Tapi ternyata ada kaidah fikih yang menyatakan bahwa ibadah kasir, ibadah muta'addiyah itu jauh lebih utama daripada ibadah kasir. Iya. Ini luar biasa. Bahkan saya pernah waktu sosialisasi ini al-muta'addiyah ini saya di debat oleh salah seorang jamaah mengatakan bahwa tentu ibadah kasir yang lebih utama. Karena itu tadi, karena solat sebagai ibadah kasir itu yang paling pertama dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Satu saja jawaban saya yang menyatakan ibadah kasir lebih utama, ibadah muta'addiyah lebih utama daripada ibadah kasir, maka para jamaah paham. Jawaban saya adalah kalau ibadah solat itu dihisab nanti di akhirat atau ditanyakan kepada kita mengenai solat kita di dunia, ya. Kalau baik solatnya maka baik pula amalan lainnya. Pertanyaannya, dari mana kita bisa mengetahui itu solat yang baik dan benar? Dari mana kita bisa mengetahui solat itu solat yang khusyuk? Dari mana kita mengetahui bahwa solat yang kita lakukan itu sama dengan solat yang dilakukan oleh Rasulullah? Karena kata Rasulullah, solatlah kalian seperti engkau melihat saya solat. Dari mana? Tentu dari proses belajar mengajar. Kita untuk solat bisa lebih baik, maka kita harus belajar bagaimana solat yang baik. Kita selalu hadir di majelis taklim. Kita hadir di taklim ini, kita mendengarkan ceramah bagaimana solat khusyuk, bagaimana solat yang baik dan benar. Itu adalah ibadah muta'addiyah. Seperti kita sekarang ini, tadi kita solat subuh itu adalah ibadah kasir, maka sekarang kita ini ada taklim, maka ini adalah ibadah muta'addiyah. Karena ini adalah interaksi di antara manusia, di antara kita, ini interaksi. Maka ini taklim ini disebut sebagai ibadah muta'addiyah. Kalau umpama yang berbicara di sini menyampaikan bagaimana fikih solat, itu berarti mengajari kita solat dengan baik yang benar. Nah, jadi
Ketika kita sudah mengetahui sholat baik dan benar, maka kita sudah akan melakukan, sehingga pada saat nanti di akhirat kita dimintai pertanggungjawaban tentang sholat, maka kita sudah bisa ini. Kenapa? Itu gara-gara ibadah muta'addiyah. Karena ibadah muta'addiyah itu adalah ibadah muta'addiyah yang paling tinggi nilainya itu adalah salawat. Ya, pada salawat. Salawat itu kita bersalawat kepada Rasul, itu adalah ibadah muta'addiyah. Ada ibadah sekaligus dia ibadah muta'addiyah, sekaligus dia ibadah qasir. Apa itu? Doa. Ketika kita berdoa kepada Allah, itu adalah ibadah qasir. Tetapi ketika kita mendoakan saudara kita sesama muslim, maka itu ibadah muta'addiyah sekaligus ibadah qasir, karena ada hubungan antar manusia. Umpama kita mendoakan umat muslimin, ya, ketika khatib ya berdoa, itu selalu menyatakan mendoakan kepada umat muslim, ya, umat muslim yang seluruhnya. Nah, itu adalah ibadah muta'addiyah sekaligus ibadah qasir. Ibadah muta'addiyah seperti saya tadi sampaikan itu ada dua, ya, ada dua, sosial dan ekonomi. Kalau bidang sosial seperti sekarang kita taklim, ini ibadah sosial keagamaan. Kita gotong royong, ya, itu ibadah muta'addiyah di bidang sosial. Masih banyak contohnya. Nah, yang kita akan bahas hari ini atau subuh ini adalah ibadah muta'addiyah di bidang ekonomi. Ya, ibadah muta'addiyah di bidang ekonomi itu ada dua, ya, ada dua. Yang pertama hibah, wasiat dan warisan, waris. Nah, ini berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan harta, dan berhubungan dengan sosial. Ini biasanya dan keluarga. Walaupun hibah itu bisa juga diberikan kepada bukan keluarga. Yang kedua, kalau ini tadi distribusi. Yang kedua, ini untuk menyucikan harta. Yang kedua itu adalah zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya, di wakaf ini hanya salah satu di antara sekian banyak ibadah, ya, yang kita bisa lakukan walaupun tidak wajib, ya, walaupun tidak wajib, tapi bisa kita lakukan. Nah, wakaf ini, ya, wakaf ini di antara zakat, infak, sedekah dan wakaf. Wakaf inilah yang paling jarang dibahas, ya, yang paling jarang dibahas. Termasuk di tempat-tempat seperti ini, wakaf paling jarang. Ya, yang paling sering itu apa? Sedekah. Ya, yang paling sering adalah sedekah. Ya. Nah, padahal wakaf juga di dalam Al-Quran, ya, di surah Al-Imran ayat 92 itu disebutkan. Kalau kamu akan mendapat keimanan yang sempurna, maka nafkahkanlah harta yang engkau cintai. Harta yang engkau cintai. Harta yang dicintai ini yang sulit, ya. Yang sulit. Jadi kalau umpama ada orang berinfak atau bersedekah atau berwakaf, itu jarang-jarang harta yang diwakafkan itu harta yang dicintai. Contoh, ini ada bencana di Sulawesi Barat dan ada banjir di Kalimantan Selatan. Itu pakaian-pakaian bekas yang diinfakkan, itu saya yakin bukan pakaian yang paling dicintai, bukan pakaian yang paling disukai, tetapi pakaian yang mungkin tidak dipakai lagi, yang sudah lama di lemari itu nganggur, ya, karena banyak pakaian itu lama nggak dipakai, maka itulah yang disedekahkan, itulah yang diinfakkan. Padahal Allah memerintahkan itu yang dicintai, ya. Karena apa? Karena di dalam sholat kita selalu menyatakan bahwa hidup matiku, ya, adalah untuk Allah, gitu. Hidup mati, jangankan harta benda, hidup mati karena Allah. Tetapi bersedekah, ya, bersedekah atau berinfak itu dipilih yang tidak dipakai lagi, yang sudah tidak dipakai lagi, ya. Sama dengan kotak amal yang berada di hadapan kita, beredar di hadapan kita. Ini juga sering diinikan oleh para penceramah. Kalau ada uang kita di dompet atau di kantong, ada uang 100, uang 50, uang 20, uang 10, uang 5, uang 2000, ya mungkin kita pilih uang 2000. Mungkin juga tidak 2000, tapi tidak juga yang 100.000, ya. Nah, itu berarti kita juga belum masuk di kategori ini.
Ya, tetapi ini memang perlu dibutuhkan kebiasaan, ya, membiasakan diri. Kalau bisa karena biasa, dan ini yang disebut di dalam agama kita sebagai istiqomah. Ya, mungkin yang awalnya kita tidak ikhlas, tetapi karena sering maka itu akan menjadi ikhlas. Nah, wakaf ini dalilnya tadi itu Ali Imran 92. Bahkan jumhur ulama menyatakan bahwa hadis yang menyatakan bahwa ketika Bani Adam meninggal dunia maka terputuslah pahalanya, ya, terputuslah pahalanya, kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang dimanfaatkan, yang ketiga adalah doa anak yang soleh kepada orang tuanya. Nah, sedekah jariyah ini fuqaha, ya, jumhur ulama menyatakan bahwa sebenarnya hadis ini adalah hadis wakaf. Kenapa? Karena hanya wakaf lah yang dijamin amalannya atau pahalanya itu terus. Kenapa? Karena wakaf itu juga disebut sedekah abadi. Kalau kita memberi makan orang lain itu tidak abadi, hanya sekali, ya. Seperti kita berinfak ke masjid itu sebenarnya wakaf, ya. Kenapa? Karena terus menerus. Hanya saja uangnya langsung habis, ya, hanya langsung habis. Nah, ini adalah salah satu ini. Nah, ini juga yang menyatakan bahwa kenapa ibadah muta'addiyah itu lebih utama daripada ibadah qasir. Karena pertama, ibadah muta'addiyah ketika pelakunya meninggal dunia maka pahalanya stop, pahalanya berhenti. Ini hadis nih. Kita sholat, pahala dapat. Begitu kita meninggal, kita tidak bisa sholat lagi. Puasa dapat pahala. Begitu kita meninggal, kita nggak bisa lagi berpuasa. Tetapi ibadah muta'addiyah, walaupun pelakunya sudah meninggal dunia, maka pahalanya tetap dapat. Ini makanya ini ibadah muta'addiyah lebih utama daripada ibadah qasir. Misal, kita berinfak atau bersedekah atau wakaf untuk masjid ini, maka walaupun kita sudah meninggal, pahalanya masih dapat. Nah, bagi kita jamaah Masjid Pelita umpama, kita sholat dapat pahala sholat, ya. Tetapi kita ikut membangun masjid ini, kita sudah meninggal, pahala sholatnya berhenti, tapi pahala untuk memberikan infak atau wakaf kepada masjid ini, maka dapat terus itu pahala, dapat terus. Nah, inilah keutamaan ibadah muta'addiyah. Kita kembali kepada wakaf, ya. Wakaf ini berbeda antara wakaf, hibah, zakat, infak, ya, sedekah itu berbeda. Wakaf ini kalau didefinisikan, ya, didefinisikan itu adalah bersedekah atau berinfak dengan menahan pokoknya. Menahan pokoknya. Artinya menahan pokoknya itu, pokoknya atau prinsipalnya atau harta yang diwakafkan itu masih tetap dipegang oleh pemilik, atau masih, kalau sekarang dikelola oleh nazir, tapi kepemilikannya masih oleh pemilik awal. Umpama ada orang mewakafkan tanahnya, ya, tanahnya untuk suatu keperluan ibadah atau keperluan umat Islam, maka sertifikat tanah itu tidak akan dibalik nama kepada orang lain. Jadi sertifikatnya itu masih tetap atas nama orang lain, ya, masih tetap atas nama orang lain. Jadi saya mewakafkan tanah, sertifikat atas nama saya itu tidak dirubah atau tidak dibalik nama orang lain, tetapi dicatat di BPN atau di Badan Pertanahan Nasional bahwa itu adalah tanah wakaf yang dikelola oleh nazir, dimanfaatkan oleh umat Islam, ya. Contoh yang paling bagus untuk wakaf ini itu adalah wakafnya Utsman bin Affan, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi Utsman bin Affan ini itu hidup, ya, beliau 1500 tahun yang lalu. Tetapi harta wakafnya masih ada sampai saat ini, baik di Mekah maupun di Madinah, ya. Dan rekeningnya di bank, hasil dari wakaf itu, rekeningnya di bank itu masih atas nama Utsman bin Affan.
Ya, ada hotel yang dibangun, ya, hotel itu yang dibangun itu miliknya Utsman bin Affan, itu dari wakaf. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah pernah mendengar kisah wakafnya ya Utsman bin Affan. Jadi ketika itu di Madinah terjadi paceklik ya, kekeringan, dan satu-satunya sumber air itu ada sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Dan umat Islam pada waktu itu sangat bergantung kepada sumur ini, sehingga orang Yahudi ini menjual airnya kepada orang Muslim itu dengan sangat mahal. Sehingga Rasulullah SAW bersabda pada saat itu, "Hai para sahabatku, barang siapa yang membeli sumur Yahudi ini, maka dia akan bersama-sama dengan saya di surga kelak." Nah, karena yang paling kaya pada saat itu adalah Utsman bin Affan, maka Utsman bin Affan lah yang membeli sumur itu. Tetapi Yahudi ini pintar. Ketika ditawar oleh Utsman bin Affan, Yahudi itu nggak mau. Dia bilang, kalau saya jual ke Anda, saya tidak akan dapat lagi penghasilan tiap hari. Kenapa? Karena tiap hari air sumur itu dibeli oleh umat Islam. Nah, akhirnya karena Utsman bin Affan ini adalah pengusaha yang top, ya, pengusaha yang cerdas, maka dia menawar, kalau begitu sebagian aja saya beli. Jadi sebagian saya beli, nanti kita bagi hasil. Hari ini engkau yang jual airnya kepada masyarakat Madinah, besok giliran saya yang menjual. Jadi selang-seling, karena kita yang punya separuh-separuh. Nah, setelah berpikir, orang Yahudi ini oke, dia mau. Jadi dibelilah itu oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, dibeli itu sumur separuh harga. Jadi separuh haknya. Hari ini orang Yahudi jual air, diberi kesempatan sahabat Utsman bin Affan untuk menjual air. Utsman bin Affan itu menghimbau kepada semua masyarakat Madinah untuk mengambil air sebanyak-banyaknya supaya cukup untuk besok. Dan gratis, tidak dijual, gratis. Karena ini haknya Utsman bin Affan, akhirnya masyarakat digratiskan. Masyarakat merasa ini gratis, dia mengambil air untuk jatah sehari, 2 hari, bahkan 3 hari. Nah, setelah selesai besoknya, ketika orang Yahudi yang punya hak untuk menjual itu air, tidak ada lagi masyarakat Madinah yang beli. Kenapa? Karena stoknya masih banyak. Ya, besoknya karena digratiskan lagi oleh Utsman bin Affan, datang lagi tuh berbondong-bondong masyarakat. Hanya terjadi beberapa hari, pusing nih orang Yahudi. Wah, kalau begini saya bangkrut nih. Nah, dipanggillah Utsman bin Affan. Kalau begitu kamu beli lagi lah sisanya ini, sisanya hak saya sumur. Hanya dibayar lagi 20.000 real, 20.000 dinar. Dibayar, akhirnya Utsman bin Affan yang punya itu sumur dengan kebun yang ada di lahan sumur itu. Nah, setelah dimiliki oleh Utsman bin Affan, Utsman bin Affan memberikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya wakafkan tanah yang ada sumurnya di dalamnya untuk kepentingan masyarakat Islam. Bahkan oleh Rasulullah, Yahudi pun termasuk pemilik awal sumur itu boleh mengambil gratis itu air. Itu luar biasa. Jadi sampai saat ini hasilnya sumur itu berwujud hotel, ya, berwujud hotel, dan dana sekian miliar ada di rekeningnya itu untuk kaum duafa, bukan hanya penduduk Arab Saudi atau Mekah dan Madinah, tetapi kebanyakan dari Afrika itu juga mendapat manfaat di situ. Ini salah satu contoh bahwa wakaf itu kepemilikan tidak hilang. Nah, wakaf ini ada 2, ya. Sekarang dulu itu hanya ada wakaf tanah atau wakaf fixed asset atau wakaf yang dapat dinilai dengan uang. Sejak tahun 120-an Hijriah, ya, ada namanya Imam Az-Zuhri. Dialah yang pertama kali mencetuskan itu yang namanya wakaf uang, ya, wakaf uang. Wakaf uang ini, kata beliau, wakafkanlah dinar kalian untuk membangun sekolah-sekolah Islam dan masjid-masjid, ya. Nah, jadi akhirnya pada saat itulah dimulai wakaf uang, tetapi tidak populer. Dipopulerkan oleh negara Turki, ya. Waktu itu masih Utsman, ya, Ottoman gitu, ya, masih sebelum Kemal Atatürk, ya. Waktu itu masih khilafah, ya, khilafah. Turki itu
abad 15 ya, abad 15 Turki mempopulerkan ini wakaf uang. Di Indonesia kapan populernya? Di Indonesia itu populernya tahun 90-an, dan sekarang ini semakin populer ketika pemerintahan Presiden Jokowi mencanangkan gerakan wakaf uang. Ya, walaupun walaupun kontroversi ya, ada yang setuju, ada yang tidak ya. Bahkan Din Samsudin menghimbau hanya berwakaf uang kepada ormas-ormas Islam atau langsung kepada lembaga-lembaga Islam ya. Nah, wakaf ini itu tadi bedanya pertama hibah ya, hibah atau jual beli dengan wakaf. Kalau hibah itu sekaligus ya, mau tanahnya maupun sertifikatnya itu diberikan kepada penerima hibah, dan tidak ada syarat ini hibah, ini tanah ini mau diapakan, terserah pemilik hibah, terserah penerima hibah. Tetapi kalau wakaf tergantung peruntukan wakaf yang diserahkan oleh pemilik tanah. Jadi kalau umpama ada pemilik tanah mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid, maka satu-satunya peruntukan tanah itu adalah masjid. Ya, adalah masjid. Jadi tidak boleh dirubah. Ya. Nah, sementara pemberi wakaf atau si wakif ini juga sebaliknya tidak boleh, walaupun dia masih yang punya, tidak boleh menjual, tidak boleh menghibahkan, bahkan tidak boleh mewariskan. Jadi tanah itu sebenarnya sudah milik Allah gitu, bukan lagi hanya kepemilikannya masih dipegang oleh pemilik awal, tetapi milik sejatinya itu sudah milik Allah. Kenapa? Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibah, ya, tidak boleh disewakan, ya. Bahkan tidak boleh diwariskan, Nah, sehingga itulah yang disebutkan, maka kenapa wakaf itu dianggap sebagai infak abadi, karena tidak boleh diapa-apakan. Jadi selama dunia ini masih ada dan tidak hilang karena bencana, karena seperti di Palu itu banyak tanah hilang karena bencana, ya, banyak masjid juga hilang karena bencana. Selama tanah itu masih ada, maka wakafnya itu berarti masih ada, ya. Kapan itu bisa dirubah oleh pemilik? Itu kalau peruntukannya tidak sesuai dengan ikrar wakaf, ya, ikrar wakaf. Jadi kalau umpama dibangun masjid ini, tapi banyak orang yang salah kaprah, terutama ahli waris. Umpama masjid ini wakaf ya, kita terima wakaf. Ketika dibangun masjid, kemudian dibangun toko, umpama ada toko koperasi, terus ada rumah, ya, rumah takmir atau rumah kaum. Ahli waris yang memberi wakaf protes, saya akan mengambil alih tanah kembali. Kenapa? Karena itu tidak sesuai peruntukannya. Itu kok dibangun toko, itu kok dibangun rumah. Padahal wakaf orang tua saya untuk masjid. Nah, padahal sebenarnya wakaf masjid itu, wakaf tanah untuk masjid itu termasuk turunannya. Kenapa? Karena keberadaan bangunan yang lain itu adalah untuk kemakmuran masjid atau untuk memakmurkan masjid. Ya, contoh yang paling gampang di kita di Samarinda ini adalah lapangan bola Kinibalu ya, lapangan bola Kinibalu yang sekarang jadi masjid. Nah, itu awalnya ahli waris pewakaf tanah itu tidak setuju. Tetapi ketika diberi pengertian bahwa pahala yang diperoleh pemilik tanah dan ahli warisnya jauh lebih besar ketika ini jadi masjid daripada sekadar menjadi lapangan bola. Ya, akhirnya para ahli waris setuju itu dibangun masjid. Jadi harus ada persetujuan dari ini. Dan merubah itu sangat susah, sangat sulit di undang-undang dan di peraturan pemerintah itu sangat sulit merubah peruntukan tanah. Nah, tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, dan sejalan dengan keadaan tanah atau harta wakaf itu, maka sekarang ini ya ulama kontemporer membolehkan menjual. Sebenarnya bukan menjual, membolehkan dilakukan tukar guling. Tukar guling, apa istilahnya tukar guling itu? Rislah. Ya. Umpama ada orang mewakafkan tanahnya untuk membangun sekolah atau membangun masjid.
Ya, tetapi ternyata di tempat itu setelah dibangun sekolah tidak ada orang yang datang ke situ untuk bersekolah. Atau ada tapi sedikit, lambat laun akhirnya bisa habis itu murid. Ya, atau begitupun masjidnya bagus tetapi tidak ada jamaahnya. Ya, maka tanah itu atau wakaf itu bisa ditukar guling, bisa diganti di daerah mana yang kira-kira kalau tanah itu diganti di daerah tersebut itu bisa menjadi lebih produktif atau bisa dijamin untuk lebih jamaahnya banyak kalau masjid, muridnya banyak kalau itu sekolah atau pesantren. Jadi bisa dilakukan, bisa ditukar guling, ya, bisa dilakukan tukar guling. Ini adalah wakaf itu. Nah, wakaf yang kedua itu adalah wakaf uang. Ya, wakaf uang. Wakaf uang ini sangat simpel, ya, sangat simpel. Umpama bapak dan ibu sekalian, insya Allah ada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingin berwakaf uang, sama dengan yang tadi, harta itu kita nggak hilang, ya. Tetapi ini kalau tanah tadi kita nggak bisa ambil alih lagi, ya, kecuali ada peruntukan berbeda. Tapi wakaf uang ini lebih fleksibel lagi. Jadi kalau umpama kita wakaf uang, ya, kita mendatangi nazir, katakanlah umpama di sini di Samarinda ini kan ada namanya BWI juga ada, Badan Wakaf Indonesia ada juga dompet duafa, ada juga uswatun, ya, uswatun hasanah itu juga nazir, ya, lembaga wakaf. Itu akan ditaruh di bank dalam bentuk deposito. Kita akan mendapatkan beliau deposito adalah nazir, tetapi kita akan mendapatkan sertifikat wakaf uang. Uangnya tidak akan hilang. Jadi bahkan wakaf kita ini berjatuh tempo, ada jatuh temponya, terserah kita. Kita mau wakafkan setahun, kita mau wakafkan 2 tahun, kita mau wakafkan 5 tahun, atau kita mau wakafkan seterusnya. Karena apa? Karena yang dimanfaatkan oleh orang penerima wakaf itu hanya bagi hasilnya, hanya nisbahnya. Karena wakafnya ini harus di bank syariah. Umpama kita wakaf 10 juta, ya, 10 juta ditaruh di bank, dia setiap bulan atau setiap tahun dapat nisbah. Katakanlah, ya, kasarnya bunga. Kalau umpama 1 bulan 1%, maka dari 10 juta itu 1%, itulah yang disedekahkan hasilnya itu. Itulah yang diinfakkan, ya, kepada siapa-siapa yang berhak menerimanya atau yang ditentukan siapa yang menerimanya. Jadi uang kita yang 10 juta itu enggak hilang. Iya. Jadi sebenarnya sama aja mensedekahkan, ya, bunga atau mensedekahkan bagi hasil atau mensedekahkan nisbah atau mensedekahkan margin uang kita. Uang kita enggak hilang. Sama juga yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu sukuk, ya, sukuk wakaf yang dicanangkan pemerintah. Nah, sukuk itu juga begitu, ya, kita beli sukuk melalui nazir yang mengelola, kita sampaikan, kita titip uang kita kepada nazir yang membeli sukuk, ya. Sukuk ini dananya itu dikelola oleh pemerintah, membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan rakyat. Nanti, ya, akan kembali sesuai dengan berapa tahun jangka waktunya itu sukuk. Sedangkan hasilnya atau marginnya atau bondnya atau katakanlah, ya, dalam tanda kutip kasarnya bunganya, bunga itulah yang dibagi-bagi kepada masyarakat yang kurang mampu atau kepada siapa yang ditunjuk, termasuk sekolah, pesantren dan masjid. Nah, sehingga dana ini tetap bergulir, sementara hak kita atas sukuk atau atas deposito tadi atau wakaf uang tadi itu tetap menjadi hak kita, ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan karena sudah 6:30. Isra kalau nggak salah 32, ya. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit, ya. Makanya saya sengaja stop saja kalau umpama ada yang ingin bertanya mengenai wakaf dan sebagainya. Terima kasih, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Pak Ustaz sebagai perwakilan Kaltim akan dilatih oleh pemerintah pada wakaf Indonesia. Jadi wakaf ini memang ibadah. Ibadah itu intinya adalah kita
skandal Jiwasraya, skandal Kasabri, skandal Bansos, skandal BPJS Tenaga Kerja yang dikelola oleh pemerintah itu bukan pemerintah minta maaf, tapi kalau kayaknya malah minta wakaf. Jadi bukan masalah kontroversinya, bukan masalah itu. Yang kedua kontroversinya adalah mengenai wakaf uang. Wakaf itu memang ada beberapa syarat yang harus dilengkapi, yaitu ada pemberi wakaf atau wakif, menerima wakaf wajib, ada barang yang diwakafkan, ada jangka waktu yang diwakafkan, ada peruntukan. Nah sekarang mengenai wakaf yang kembali ke kontroversi adalah wakaf uang. Nah wakaf uang itu akan diberikan kepada nazir untuk dikelola. Nah sedangkan si wakif itu sebenarnya harus tahu ini akan menjadi apa. Kemudian misalnya tadi sampai kamu akan di masjid. Tapi kalau dalam bentuk wakaf uang, si wakif tidak susah untuk mengetahui bahwa itu uang itu menjadi apa. Karena akan dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini manajernya akan mengelola segala macam, dan mengkhawatirkan ada bentuk riba yang diwakafkan. Nah itu bagaimana? Karena Imam Syafi'i sendiri tidak ada, saya belum ada referensinya. Imam Syafi'i tidak pernah di masa Syafi'i tidak ada mengenai wakaf uang. Mungkin dia malah mengharapkan, beberapa ulama itu mengharapkan untuk diwakaf uang. Begitu Pak. Terima kasih. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wakaf uang ini memang akhir-akhir ini kontroversi ya. Bahkan sudah terkesan nyinyir gitu ya, istilahnya ya, nyinyir. Sebenarnya apa yang kita sampaikan tadi itu, wakif itu harus mengetahui sebenarnya wakif itu bisa mencantumkan apa-apa yang harus dia ketahui atau apa-apa yang menjadi syarat wakafnya. Karena sebelum kita menyerahkan harta wakaf ya atau mauquf alai, itu ada terlebih dahulu yang namanya akte ikrar wakaf. Nah, di dalam akte ikrar wakaf itulah kita cantumkan semua syarat-syarat yang dikehendaki oleh si wakif. Kalau kita umpama ini wakaf uang, kita serahkan kepada nazir, maka nazir itu mewakafkan atau menyimpan di mana itu tergantung ada yang ada di akta ikrar wakaf gitu. Jadi kalau umpama di situ kan ini ada banyak pilihan sebenarnya ya. Ada sukuk, ada deposito, ada macam-macam. Nah, kalau umpama di ikrar wakafnya itu dia bilang ditulis bahwa si wakif ini menghendaki dananya disimpan di deposito melalui deposito dan itu di bank syariah, akan semua wakaf uang itu di bank syariah. Itu menghindari riba ya. Nah, maka apabila yang seperti tadi itu saya sampaikan, apabila peruntukan atau syarat wakaf uang ini tidak dipenuhi oleh si nazir, maka si wakif boleh membatalkan atau boleh mengambil alih itu karena tidak sesuai dengan perjanjian atau ikrar wakaf. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita digiring, nah itu tetap menjadi haknya si wakif, pemilik harta gitu. Nah, mengenai wakaf uang sukuk ya, kalau deposito mungkin karena itu jelas ya, dana itu dikelola oleh bank dengan produktif ya, maka itu bagi hasil yang diperoleh deposan atau nazir yang diwakafkan itu adalah hasil daripada usaha kegiatan bank syariah yang notabene adalah bank non riba atau bank syariah. Beda dengan sukuk. Kalau sukuk memang banyak yang mensinyalir hasilnya itu adalah riba. Ya. Kenapa? Karena peruntukannya itu belum diketahui. Taruhlah umpama berkumpul 100 miliar wakaf uang itu dari sukuk. Maka pemerintah mengelolanya. Kalau umpama uang itu dikelolanya, umpama dibangunkan, ini pendapat ulama ya, dibangun umpama gedung atau dibangun jalan dan jembatan, maka dana itu tidak produktif. Ya. Karena dana itu tidak produktif, pertanyaannya dari mana dia dapat
sumber pengembalian. Ya. Termasuk bonnya tadi, termasuk bagi hasilnya tadi, termasuk marginnya. Dari mana dia dapat? Karena ini kan tidak produktif, tidak ada bunganya, tidak ada hasilnya kan? Kalau deposito tadi, bank jelas, bank memberikan pembiayaan kepada usahawan, kepada para pengusaha, pengusaha untung, pengusaha bayar, bagi hasil. Bagi hasil itulah yang dibagi-bagi. Ya, bagi-bagi bank termasuk kepada deposito yang sumbernya dari dana wakaf tadi. Tapi kalau yang namanya sukuk tidak seperti itu. Nah, sehingga perlu diketahui itu dana yang dikelola pemerintah dikemanakan. Karena apabila dana pemerintah itu dikelola untuk sarana yang produktif, umpama menjadi modal, ya, menjadi modal BUMN syariah umpama gitu, maka dia produktif, maka dia bukan riba, ya, maka dia bukan riba. Nah, tetapi itu tadi yang kita harus ketahui kemana arahnya, itu adalah kemana pemerintah mengelola dana wakaf itu, ya, wakaf uang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya pemerintah itu masih banyak sumber-sumber pendanaan. Katakanlah donor, katakanlah negara-negara yang akan menjadi kreditur untuk Indonesia untuk melakukan pinjaman. Umpama pemerintah ingin membiayai pembangunan tahun 2021, tahun 2022 umpama. Itu masih sangat banyak negara-negara donor atau negara-negara kreditur yang menawarkan kepada Indonesia pinjaman. Ya. Nah, tetapi karena banyak ini dari masyarakat atau rakyat Indonesia bahwa hutang Indonesia itu hutang luar negeri sudah terlalu banyak, maka diambillah kebijakan berhutang itu hanya kepada rakyat, ya. Kasarnya begitu. Ini wakaf ini. Jadi wakaf ini masyarakat atau rakyat Indonesia, ya, berwakaf uang yang akan digunakan oleh pemerintah, ya. Itu adalah untuk mengajak rakyat Indonesia, ya, untuk membangun negaranya dengan cara mewakafkan dananya, wakaf uang, ya, wakaf uang, sekaligus berpahala itu kalau terhindar dari riba, ya. Jadi wakaf uang ini memang masih menjadi kontroversi, apalagi banyaknya kasus-kasus yang seperti yang disampaikan. Dan saya baca di medsos itu luar biasa, ya. Katanya jurkamnya pemerintah ini yang tidak pas. Kenapa wakaf uang ini diumumkan oleh Sri Mulyani yang dianggap gagal menjadi Menteri Keuangan Indonesia? Mengapa Sri Mulyani itu yang mengumumkan yang selama ini tidak pernah pakai jilbab? Nah, ketika dia mengumumkan wakaf uang ini pakai jilbab, pakai kerudung, gitu kan? Nah, kenapa bukan orang-orang yang selama ini dikenal Islami dalam hal keuangan? Contohnya umpama ketua BWI itu kan Profesor Dr. Muhammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan zaman SBY. Ya, beliau adalah ketua Badan Wakaf Indonesia. Nah, kenapa bukan beliau yang mengumumkan? Atau umpama Din Samsudin, kenapa bukan Din Samsudin yang mengumumkan? Ujuk-ujuk pemerintah Din Samsudin mengumumkan atau menghimbau kepada masyarakat Islam agar berwakaf hanya kepada lembaga-lembaga Islam, bukan kepada pemerintah. Itu salah satu kontroversi. Saya pikir ini karena sudah waktu Isra sudah lewat 3 menit. Saya akhiri, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar bukan nih.